Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di review perkuliahan penginderaan jauh bersama saya Monica Maharani. Kali ini saya akan memberikan review mengenai resolusi dalam penginderaan jauh. Teman-teman, bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 2016, Lapan meluncurkan satelit ketiga. Ya, satelit ini diluncurkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama dengan satelit-satelit dari luar negeri lainnya. Pada tahun 2019, data satelit ini dimanfaatkan untuk identifikasi masalah lahan yang tentu teman-teman sudah tahu kalau di Indonesia ini banyak sekali masalah tumpang tindih lahan. Ada kalimat yang menarik nih dari misi si satelit, yaitu pemantauan lahan. Kalimat yang menarik itu ternyata juga mengandung fakta yang menarik loh. Apa faktanya? Faktanya, satelit didesain, dirancang, diproduksi, dan diuji oleh para ahli Indonesia. Jadi, teman-teman bisa bayangkan kan, bagaimana sih para ahli memang sudah mendesain satelit ini agar tepat guna? Ya, para ahli dari Lapan dan juga IPB bekerja sama dalam mendesain, merancang, memproduksi, hingga menguji satelit A3 ini dengan mengerahkan para ahlinya dan juga fasilitasnya seluruhnya berasal dari Indonesia. Nah, kalau misinya apa? Misinya adalah untuk melaksanakan pemantauan lahan pertanian, pengukuran medan magnet, misi uji rekayasa komponen, dan identifikasi kapal pencurian ikan. Apakah bisa identifikasi penggunaan lahan dilakukan dengan data citra satelit? Jawabannya, ya, bisa. Identifikasi penggunaan lahan bisa dilakukan dengan menggunakan data satelit itu. Bagaimana bisa? Konsepnya adalah penginderaan jauh memiliki resolusi. Nah, resolusi inilah yang nantinya menjadikan dasar mengapa identifikasi objek tersebut dapat dilakukan. Lalu, apa itu resolusi? Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang berdekatan ataupun yang memiliki kemiripan. Ada berapa jenis sih resolusi itu? Ada 4 jenis. Yang pertama adalah resolusi spasial, yang kedua adalah resolusi spektral, yang ketiga adalah resolusi temporal, dan yang keempat adalah resolusi radiometri. Apa pentingnya? Resolusi adalah kunci saat si pengguna akan melakukan identifikasi objek. Oleh karena itu, yuk kita ulas satu persatu macam-macam resolusi. Yang pertama adalah resolusi spasial. Kalimat kunci untuk resolusi spasial adalah level detail yang ditangkap oleh sensor. Untuk lebih jelasnya, lihat ilustrasi berikut ini. Tampak citra yang sangat blur. Citra ini lebih jelas, dan yang ini sangat jelas. Apa maknanya? Ketiga kondisi yang berbeda itu disebabkan oleh tingkat kedetailan objek yang mampu ditangkap oleh sensor itu berbeda-beda. Citra terakhir mampu menampilkan objek di permukaan bumi yang bentuknya itu jelas, kemudian ukuran objek terkecilnya juga bisa terekam dengan baik. Hal ini disebabkan karena sensor pada citra yang terakhir itu lebih detail dibandingkan dengan yang pertama. Jadi, apa itu resolusi spasial? Resolusi spasial adalah ukuran terkecil di permukaan bumi yang bisa diukur. Diukur oleh siapa? Diukur oleh sensor satelitnya. Semakin kecil ukuran objek, maka semakin tinggi resolusi spasialnya. Dan resolusi spasial yang tinggi inilah yang nantinya bisa menghasilkan peta dengan skala besar. Kalimat kunci dari resolusi spektral adalah tentang masing-masing media yang bisa diukur oleh sensor. Perhatikan citra QuickBird ini. Citra QuickBird memiliki 5 band atau 5 kanal dengan panjang band yang berbeda-beda. Ada band blue, green, red, near infrared, dan pankromatik. Nah, rentang dan karakter warna yang dihasilkan itu dapat digambarkan seperti ini. Band biru ada pada rentang antara lebih dari 400 sampai dengan 500 lebih sedikit. Band hijau lebih dari 500 sampai 600, dan yang terakhir band merah itu ada di rentang lebih dari 600 sampai 700.
Resolusi spektral dapat dikenali sebagai rentang gelombang yang digunakan dalam perekaman objek. Semakin sempit intervalnya justru akan semakin bagus, karena dia mampu mengenali objek lebih detail berdasarkan karakteristik setiap warnanya. Jika masing-masing band yang sempit ini ditampalkan, nantinya akan membentuk citra yang sesuai dengan kondisi asli di lapangan. Tapi, kalau semua interval itu digabung menjadi satu, tidak dipecah-pecah, red sendiri, green sendiri, blue sendiri, maka dia hanya akan menghasilkan gambar yang hitam putih. Nah, semakin tinggi nilai spektral citra, maka tingkat kemampuan pengenalan objeknya itu akan semakin baik. Selanjutnya adalah resolusi temporal. Kalimat kuncinya adalah frekuensi suatu sensor merekam area yang sama atau sering kita sebut juga dengan revisit. Perhatikan ilustrasi ini. A adalah lokasi yang direkam oleh sensor. Yang abu-abu adalah satelitnya. Satelit pertama mengitari bumi dengan sangat cepat. Ia berangkat dari titik A dan kembali ke titik A dengan waktu yang singkat. Artinya, satelit tersebut mengorbit bumi dengan sangat cepat. Satelit yang kedua lebih lambat, dan yang ketiga sangat lambat. Resolusi temporal adalah interval waktu yang diperlukan oleh satelit untuk merekam area yang sama. Menunjukkan waktu yang diperlukan satelit untuk menyelesaikan seluruh siklus orbitnya, dan memberikan data yang berbeda setiap periode tertentu, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat monitoring. Contohnya, citra Landsat memiliki resolusi temporal 16 hari. Artinya, satu titik yang sama di permukaan bumi akan direkam setiap 16 hari sekali oleh citra Landsat tersebut. Kalimat kunci untuk resolusi radiometri adalah kuantitas sensor dalam menggambarkan data hasil rekaman. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Gambar ini hanya punya dua warna, abu-abu yang terang dan abu-abu yang gelap. Gambar ini sekarang memiliki 4 warna. Ada putih, biru, hijau, dan kuning. Gambar ini memiliki 8 warna, 16, 32, 64, 128, 256, 16 juta, dan 32 juta. Resolusi radiometri biasanya dikenal dengan istilah bit, karena bit ini merupakan satuannya. Teman-teman bisa lihat dari kiri ke kanan, bit yang dimiliki gambar itu semakin besar. Kenapa? Karena gambar yang ujung kiri atas itu hanya memiliki 2 warna saja, artinya bitnya kecil. Nah, semakin banyak warna yang dapat dihasilkan, maka nilai bitnya akan semakin besar dan bisa membantu kita untuk membedakan objek dengan mudah. Contohnya, saat kita mengidentifikasi objek di gambar yang keempat, lebih mudah tentunya daripada gambar yang pertama. Gambar yang pertama dengan warna abu-abu gelap dan abu-abu terang, kita sulit untuk membedakan mana sih paruhnya, mana sih kepalanya, mana sih badan burungnya, akan sulit. Tapi, saat kita melihat gambar yang keempat, gambarnya sudah sangat jelas. Resolusi radiometri adalah ukuran sensitivitas sensor untuk membedakan aliran radiasi. Semakin besar nilainya, akan semakin bagus di citra kita. Semakin besar nilai radiometriknya, informasi mengenai objek di permukaan bumi juga semakin bervariasi, sehingga dia akan semakin nyata. Kira-kira mengapa ya citra satelit kapak bisa dimanfaatkan untuk identifikasi lapangan? Ada yang tahu bagaimana cara kerjanya? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya.